Cek cek. Oke, suara gua kedengeran nggak teman-teman? Ikan sepat, ikan lele, canggung le. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Oke. Halo Sir Iben, gak usah pakai Sir ya, karena gua orang orang Jakarta. Panggil aja Bang. Kalau lahir di Inggris, izin boleh dah panggil Sir. Tapi karena gue lahir di Jakarta, panggil aja Bang. Cek cek, suaranya jelas gak? Kecil, apanya yang kecil nih? Oke, gimana teman-teman? Udah dilihat previewnya? Jangan Pak dong. Ini efek kumis tebal nih, besok gue cukur deh. Ya, gimana previewnya udah dicek belum materinya? Terus pretest, preview. Kalau post test kita ada di dalam PPT ya. Jadi di akhir kelas nanti kita akan bahas beberapa soal nih gitu. Buat lebih apa namanya? eh Mereview apa yang udah kita bahas di hari ini. Dimana kita bakal bahas apa namanya? Materi tentang argumen. Kecil suaranya ya. Cek cek cek. Cek. Coba gua cek audio dulu ya. Nah, sambil nunggu temennya yang lain atau mungkin ada yang mau sholat asar, gue tungguin nih 5 menit ya. Sambil gue apa namanya cek audionya nih. Cek cek. Wah, ini harusnya ada jelas ya. Ternyata dari zoomnya nih. Izin. Sorry. Jelas ya. Oke, cek cek. Previewnya lihat di mana? Kalau kalian buka website Alternativa, di situ ada setelah login ya, setelah kalian login, klik bagian live class. Nah, biasanya di bagian samping apa namanya poster gitu, itu ada bagian atau halaman preview class gitu. Jelas ya? Sholat dulu bang, izin. Ya bentar, gue tungguin nih. 15.38 yang mau sholat 3 menit aja ya. Tadi gue udah waktunya nih 5 menit nih. Izin telat gak? Aman banget, aman banget. Coba dong absen dari wilayah mana aja, teman-teman. Gitu. Jadi kalau di kelas gua absennya tuh absen absen di kolom komentar aja ya. Kalian nggak perlu nyari nih absennya di mana bang, absennya di mana. Karena absennya apa namanya, bilang aja hadir gitu. Kalian dari mana gitu kan.
Izin sambil belajar UAS, buset. Multitasking ya, sambil sambil kalian live class ada yang sambil belajar UAS. Oke, ada yang dari Banten, Sulteng, Bandung, Medan, Lampung, Papua Selatan, Bandung. Bandung, wah, banyak orang Bandung ya. Hadir Kalimantan Selatan, Bandung, Cilegon, NTT, Indramayu. Wah, ditunggu nih panen mangganya. Soalnya orang Jakarta kan kalau lagi musim mangga nih biasanya jus mangga buy one get one nih. Oke, 2 menit lagi kita mulai ya. Ada yang dari Aceh. Wah, semoga cepat pulih ya. Magelang, mana Magelang? Wah, kebetulan gua ada darah Magelang dikit. Soalnya sering makan nasi Magelangan ya. Jadi udah masuk tuh ke DNA gua tuh. Magelangan. Jakarta ada beh, gue bukan babeh ya. Bedain babeh sama Bang Iben. Kalau babeh kemarin tuh yang acting mulu gitu, yang pakai kos kostum. Blora hadir, Padang izin, Malang, Belitung. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai kelas eh penalaran umum. Coba gue share screen dulu ya. Negara Bekasi. Wah, kebetulan saya juga orang Bekasi gitu. Bekasinya mana nih? Kalau gue Bekasinya tuh di Kabupaten Setu. Agak burem Bang Iben. Waduh. Cek cek. Kelihatan screen recordnya? Kelihatan jelas ya. Bang, materinya nanti kirim lewat mana? Nanti ada di preview kelas juga ya. Gitu. Catatannya nanti akan dikirim di preview kelas setelah materi selesai. Pindah ke YouTube guys, lebih HD. Monggo, izin. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Ya, buat yang belum ikut kelas kemarin, perkenalkan nama gua Iben. Kalian bisa panggil gua Kak Iben atau Bang Iben gitu. Kalau anak-anak tahun lalu biasanya nyebut gua Bang Nanas karena memang eh mereka tahu gue suka banget nanas gitu. Ini mau link YouTube monggo gue kasih nih. Ya, terus gua mungkin bakalan lebih banyak ngajar di kelas fundamental selama proses stage gitu di bulan Januari nanti. Sedangkan kalau kelas akselerasi nanti akan lebih banyak diajar sama Kak Egi gitu. Oke, jadi di kelas hari ini kita akan belajar tentang argumen. Jadi judulnya itu tentang kupas tuntas argumen, di mana bisa dikatakan bahwa argumen ini adalah ya bagian paling penting dalam penalaran gitu. Karena kalau kita lihat
Nah, ini akan kita bahas tentang argumen gitu dan contohnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang argumen dalam struktur secara umum ya, soal penalaran umum itu ada 3 bagian. Gitu. Ini mungkin basic ya. Buat anak-anak yang udah pernah SNBT pasti tahu bahwa soal-soal penalaran umum biasanya ada 3 part nih. Yang bagian atas itu adalah argumennya gitu. Dimana ini biasanya nanti berisi artikel bacaan gitu, berisi argumen yang nantinya memuat informasi yang akan ditanyakan sama pertanyaannya. Bisa berupa soal cerita nanti di kuantitatif, dimana nanti kalian disuruh ngitung. Dimana nanti kalian bisa melihat artikel bacaan yang ada hubungan sebab akibatnya gitu. Ataupun informasi-informasi ya seputar tentang penalaran, baik tentang memperlemah argumen, memperkuat, kemudian nanti ada informasi yang pasti benar gitu. Jadi memang hampir di semua soal penalaran umum pasti ada argumennya gitu. Kemudian ada pertanyaan, ya ini biasanya soal yang menanyakan tentang jawaban yang tepat apa. Nah, baru nanti di bawahnya ada opsi pilihan gitu, dimana ini nanti beragam juga. Ada soal-soal yang jawabannya itu multiple choice, pilihan ganda, jadi kalian cuma disuruh milih satu jawaban gitu. Ada juga soal-soal yang kalian itu disuruhnya itu mencari jawaban yang ganda ataupun multiple answer. Jadi bisa aja dalam satu soal ditanyakan 2, 3 atau bahkan 4 jawaban yang benar gitu. Intinya nanti kita akan bahas lebih dalam gitu. Dimana di setiap kelas yang pastinya ya gue bakalan ngasih post test yang berhubungan langsung dengan soal penalaran umum gitu, soal fundamental gitu. Yang pastinya nanti buat nge-review materi. Karena ya post test itu penting banget buat kita bahas biar kalian tuh nggak bingung gitu. Kenapa sih materi yang kita pelajarin ini penting hari ini? Kadang ada yang beranggapan mungkin materi kelas hari ini terlalu dasar lah, basic gitu. Izin. Gitu. Jadi di skip gitu. Padahal memang silabus yang kita buat gitu, itu memang tujuannya biar runut materi per materi, biar nantinya nggak ada part-part yang misinformasi gitu, atau ada materi yang kalian nggak pahami. Oke, gitu. Ini secara umum ya, soal penalaran umum tuh seperti ini. Ada bagian atas tuh argumen, makanya kita bahas di awal nih. Terus ada soal dan ada opsi pilihannya. Izin ya, kalau mungkin kayak gini kemarin lebih banyak nyoret-nyoret, mungkin di kelas PU gua itu nyoret-nyoretnya lebih minim, dan memang gue lebih banyak nyajiin materi karena gua akui tulisan gua izin kurang bagus gitu. Kayak cacing kepanasan gitu. Takutnya kalian nanti nggak kebaca ataupun kalian jadi sulit nyatetnya. Jadi mungkin gue lebih banyak nyajiin materi PPT, tapi nanti gue akan bantu informasi catatan yang memang dibutuhkan gitu. Nah, kalau kita ngomongin argumen, sederhananya argumen itu adalah pernyataan yang seminimal-minimalnya itu terdiri dari 2 bagian atau 2 struktur gitu. Ada yang disebut kesimpulan atau conclusion, di mana ini adalah klaim atau informasi yang ingin diyakinkan gitu sama si pembuat argumennya kepada pembacanya gitu. Di mana ini adalah poin utama yang ingin kita buktikan kebenarannya gitu. Intinya kesimpulan ini kalau di bahasa mungkin lebih ke informasi utama lah dari bacaannya atau dari argumennya gitu. Nah, kemudian bagian yang kedua itu disebut bukti atau disebut juga evidence gitu. Dimana ini adalah informasi yang disebut juga sebagai premis pendukung
Jadi informasi pendukung atau mungkin gagasan pendukung yang nantinya tujuannya adalah untuk apa namanya? Memperkuat, yang tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kesimpulannya itu benar gitu. Ya gak. Jadi kesimpulan ini dia adalah informasi utamanya, di mana bukti ini adalah biasanya berisi, bisa jadi satu pendukung, bisa jadi ada dua informasi pendukung, bisa jadi nanti ada tiga informasi pendukung yang tujuannya apa namanya, meyakini kebenaran apa yang ada pada simpulan. Gitu intinya. Jadi seminimal-minimalnya, di mana nanti ada lagi argumen yang lebih kompleks. Gitu. Dalam argumen ya, kesimpulan atau conclusion ini itu bisa jadi ada di awal kalimat, bisa juga ada di tengah, ataupun nanti di akhir argumennya. Gitu. Hadir, maaf, lambat, nggak apa-apa. Karena kan kalau di kelas bisa di maju mundur kan, jadi kalian bisa bisa apa namanya, bisa fleksibel gitu. Oke. Kalau deadline airdrop, sebenarnya airdrop itu nggak ada deadline-nya. Tapi memang airdrop itu kita kita rangkai biar kalian tuh tiap hari nggak bingung mau belajar apa. Jadi tujuannya untuk memanage kalian, biar hari ini belajarnya ini, yang dikerjain ini gitu. Lusa yang dikerjain ini. Jadi kalau kalian ngelewatin airdrop itu nanti bakalan numpuk gitu. Jangan sampai numpuk terlalu banyak, nanti kalian jadi hektik banget. Oke gitu. Jadi ini bisa dibilang argumen yang paling sederhana. Di soal-soal penalaran biasanya ini ya berisi apa namanya, minimal banget ada dua kalimat gitu. Ini yang paling sederhana. Misal nih, di sini gue mau ngasih contoh. Ada dua contoh gitu. Yang pertama, Rian akan memilih program studi kehutanan di Universitas Gadjah Mada karena dia sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Gitu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, karena Sarah memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun di bidang teknologi, mungkin dia akan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Gitu. Dari dua contoh ini nih, dari dua argumen ini, mana yang merupakan kesimpulannya atau conclusionnya, dan mana yang merupakan premis pendukung atau evidence-nya atau buktinya yang mana gitu. Coba menurut kalian. Wah, ini kayaknya masih banyak yang agak-agak bingung nih terkait iDrop ataupun apa namanya, Google Classroom. Itu bisa ditanya lebih lanjut mungkin sama Miao ya. Izin. Takutnya nanti gua nggak kelar nih materi hari ini, mungkin bisa tanya Miao gitu. Jadi di kelas ini memang gue mau bahas materi gitu. Izin. Coba. Oh, ini dari Putih Asyilah. Rian akan memilih program studi. Itu premis pendukung. Coba. Kehutanan dapat ijazah gak? Waduh. Dapat dong ijazah. Ini jangan, tolong dong nih yang kolom komentar, jangan karena ini jurusan kehutanan dan Universitas Gadjah Mada kalian jadi agak apa namanya, komen yang apa namanya, mengarah nih. Takutnya gue kepleset lidah gue gitu. Oke. Rian akan memilih program studi kehutanan, itu kesimpulannya. Nah, itu betul tuh, Iojino. Nah, kalau kita lihat di sini,
kalimat awal bagian ini, Rian akan memilih program studi kehutanan di Universitas Gadjah Mada. Ini bisa dibilang adalah kesimpulannya gitu atau conclusionnya. Nah, sedangkan bagian yang selanjutnya beda warna deh. Dia sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Gitu. Dari sini deh. Nah, ini merupakan premis pendukungnya. Aduh, izin, kurang bagus. Spellingnya harus dihilangin dulu. Ini adalah premis pendukungnya. Gitu. Kenapa demikian? Karena premis pendukung itu biasanya merupakan informasi yang nantinya akan menjadi reason, menjadi alasan gitu dari sebuah pernyataan. Makanya namanya aja kan bukti gitu atau evidence. Dimana dia tujuan utamanya adalah apa nih? Menunjukkan bahwa kesimpulannya itu benar gitu. Jadi hal ini terjadi karena demikian bla bla bla. Jadi bukti ini adalah sebagai evidence atau premis pendukung. Gitu ya. Jadi Rian akan memilih program studi kehutanan ini, dia adalah klaim yang ingin diyakinkan sama si pembuat argumennya, sedangkan karenanya ini dia adalah premis pendukungnya. Gitu ya. Kalau kata Argazil karena, nah, jadi ada kata karena biasanya itu jadi identifikasi kita bahwa ini adalah bukti pendukung. Gitu. Coba yang selanjutnya. Karena Sarah memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun di bidang teknologi, gitu. Karena Sarah memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun di bidang teknologi, mungkin dia akan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Nah, apa nih menurut kalian? Sarah memiliki pengalaman kerja itu premis pendukung. Dia menerima tawaran pekerjaan itu kesimpulan. Nah, itu benar ya. Caca gitu. Bang Iben bacain kolom komentarnya yang cewek mulu. Waduh, ini fitnah nih. Tolong jangan fitnah-fitnah saya ya. Nah, ini bagian awal ini tadi apa? Dia adalah evidence-nya atau bukti pendukung. Premis pendukung. Sedangkan bagian bawahnya dia akan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Nah, ini adalah informasi utamanya atau conclusionnya, kesimpulan utamanya. Gitu. Bang, kenapa sih belajar argumen ini penting banget? Karena memang apa namanya? Ketika kita nanti mau mencari informasi-informasi di bacaan, penting banget kita untuk tahu mana yang jadi fokus atau mana yang jadi concern dari paragraf atau argumen tersebut gitu. Karena memang biasanya ada beberapa informasi di bacaan ya hanya berupa latar belakang, hanya berupa figuran gitu, atau hanya apa namanya pengecoh, teman-teman. Nah, gitu ya. Itu terkait dengan apa namanya struktur argumen yang paling sederhana. Kak, buat premis itu atau pendukung itu
selalu diawali kata karena? Jawabannya tidak selalu, karena memang nanti ada beberapa penghubung gitu yang nantinya bakal jadi identifikasi awal kita bahwa ini tuh premis pendukung. Apa misalnya? Karena diakibatkan gitu kan. Sebabnya, penyebabnya gitu. Nanti kita bakalan lebih bahas lebih banyak kata-kata apa aja sih yang berhubungan dengan premis, mana aja yang berhubungan dengan kesimpulannya gitu. Nanti ada kelas khusus, apa bukan kelas khusus sih, ada materi khusus di minggu depan kalau nggak salah. Ntar kita akan bahas tentang kausalitas atau hubungan sebab akibat gitu, karena memang penalaran umum itu kan biasanya kita berhubungan sama hubungan sebab akibat, dimana nanti jika terjadi P maka akan terjadi Q, jika terjadi A maka akan terjadi B gitu. Jadi hubungan sebab akibat, atau kalau bisa kita sebut juga ya ada yang jadi penyebab awal dan ada yang jadi akibatnya. Itu ada pemicu dan ada hasil gitu. Oke. Nih, sorry ya kalau contohnya nanti bakal banyak terkait dengan kehutanan nih, karena memang lagi eh, pengetahuan tentang pelestarian lingkungan memang harus kita gencarkan nih, terutama ke anak muda seperti kalian. Bang Iben, nanti di kelas Axel langsung soal atau materi? Dua-duanya sih gitu, karena biasanya di kelas itu kan kita nyampein materi, di akhir ada post testnya, ada latihan-latihan kecil gitu. Kalau memang nanti ngebahas soal itu di bulan Maret dan April gitu, kalau nggak salah ya. Di 2 bulan terakhir menuju SNBT biasanya kita bakal bahas soal lebih banyak. Izin, tolong jangan jangan sebut nama ya di kolom komentar nih. Takutnya ada tukang bakso nih lewat nih di depan kantor nih. Oke, lanjut. Struktur argumen yang lebih kompleks. Tadi kan yang paling sederhana tuh. Nah, di struktur argumen kompleks ini itu biasanya ada kesimpulan utama dan ada kesimpulan sementara dan ada premis pendukung. Jadi intinya premis pendukung ini nantinya akan menyebabkan kesimpulan sementara, dan kesimpulan sementara ini nantinya akan jadi penyebab bagi kesimpulan utamanya. Nah, di sini ada contoh nih. Coba kalian identifikasi dari argumen ini ya. Gitu. Mana yang merupakan kesimpulan utamanya, mana yang merupakan kesimpulan sementara, dan mana merupakan premis pendukungnya. Contohnya, karena Sarah memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun di bidang teknologi, mungkin dia akan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, dia akan segera membayar kembali uang yang saya pinjamkan padanya. Gitu. Nah, kesimpulan sementara nantinya akan menjadi pendukung bagi simpulan utamanya. Ingat tuh. Coba. Dari Andi Putri. Wah, gue nggak tahu ya ini cewek atau cowok ya. Ada Andi, ada Putri nih. Namanya Andi Putri. Kesimpulan sementara, yaitu mungkin dia akan menerima pekerjaan. Oleh karena itu dia akan segera membayar kembali uang tersebut. Itu kesimpulan utamanya. Sarah memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun di titik-titik, dia adalah pendukung. Wah, bener, mantep ya nih Andi Putri.
Iya. Oke, kita cross check ya. Karena Sarah itu kesimpulan sementara. Wah, ini namanya macam-macam ya. Ada Cul- Culture World Official. Wah, ini jangan-jangan YouTuber nih. Assalamualaikum Oxford. Wah, gue suka nih optimisme yang kayak gini. Gue suka banget nih. Assalamualaikum Jakun. Assalamualaikum UGM gitu kan. Infokan kosan terdekat. Aku udah jawab di dalam hati Bang Iben, izin. Ini lagi kejang izin nih. Gue jadi inget tren 6-7 tahun lalu. Kalau sekarang mungkin trennya izin. Kalau dulu zaman zaman abang muda ya, trennya bukan izin, tapi apa? Asyap. Demam asyap dulu tuh zaman gua. Aduh. Izin asyap. Mungkin buat lu pada udah nggak relate ya. Oke, ini mirip seperti tadi, cuma dia ada informasi tambahan gitu kan. Karena Sarah memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun di bidang teknologi, mungkin dia akan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Nah, bisa dikatakan bahwa bagian ini dia punya pengalaman 10 tahun. Nah, itu bisa dikatakan sebagai premis pendukungnya. Gitu. Nah, kemudian kita juga tadi udah bahas apa? Si Sarah ini akan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Nah, ini yang kita sebut sebagai di mana enaknya nulisnya? Di sininya aja deh nyempil. Premis apa? Premis lagi. Kesimpulan sementaranya. Karena dia akan menyebabkan kesimpulan yang lain kan. Ini kesimpulan sementara. Dan yang terakhir, dia akan segera membayar kembali uang yang saya pinjamkan padanya. Nah, ini yang disebut sebagai kesimpulan utamanya. Gitu. Gitu ya. Jadi kesimpulan sementara itu nantinya akan menjadi premis pendukung bagi kesimpulan utamanya. Iya, zaman zaman saya dulu itu trennya tren Asia gitu. Kenapa yang hijau itu jadi kesimpulan utama? Karena dia memang informasi utama yang dia disebabkan sama hal lain gitu. Atau bisa dikatakan dia eh, kesimpulan akhirnya. Jadi penyebab satu mengakibatkan, kalau kita gambarin ya nanti ini walaupun apa namanya dalam materi deduktif itu nanti ada materi khusus, ada yang disebut silogisme gitu. Sorry, tulisannya kurang bagus, izin. Ada yang disebut silogisme di mana nanti gitu. Jika ada hubungan implikasi sebab akibat, jika P maka terjadi R gitu kan. Kemudian nanti ada informasi lain apa? Jika sorry sorry
Ini harusnya Ki dulu ya. Jika P maka Ki. Ini penyimbolan aja ya. Kalian bisa menggunakan A ataupun B ataupun C. Jika Ki maka nanti akan terjadi R. Nah, biasanya simpulannya itu penyebab awalnya yaitu jika P, dia maka R kan. Nah, ini yang disebut dengan analisis secara deduktif. Gitu. Dalam materi silogisme khusus. Kok bisa Sarah memiliki pengalaman kerja itu jadi premis pendukung? Karena itu adalah penyebab awal. Gitu. Kayak gitu ya. Apakah kesimpulan utamanya selalu ada di akhir? Enggak. Nah, nanti kita akan lihat nih di belakang gue ada contoh soal di mana kesimpulan utamanya itu bisa aja dia ada di awal, bisa aja ada di tengah. Makanya kan tadi gue bilang di awal, mana bukan yang ini ya. Dalam argumen, kesimpulan itu bisa berada di awal, tengah ataupun akhir argumen. Gitu. Izin. Coba lanjut nih. Ada Ada contoh lagi. Mana yang merupakan premis pendukung, kesimpulan sementara dan kesimpulan utamanya. Waduh. Bismillah, Fakultas Hukum Harvard. Oh, emang sekarang ada ya pilihan SNBT Harvard nih. Mantap bener nih. Nah, ada cirinya gak kalau itu merupakan kesimpulan utama atau sementara gak bang? Nah, biasanya kesimpulan utama itu karakteristiknya dia adalah bukan hasil akhir sih. Eh Akibat dari penyebab-penyebab yang ada di bacaan gitu. Biasanya penyebab satu menyebabkan akibat gitu. Nah, ternyata akibat tersebut itu bisa menjadi penyebab bagi akibat akhirnya. Karena nanti berdasarkan SNBT yang udah terjadi sebelumnya ya. Di soal-soal itu hubungan sebab akibat tuh melimpah ruah gitu kan. Jadi dalam satu argumen itu bisa jadi ada hubungan sebab akibat bahkan 3 ataupun 4. Jadi A berakibat pada B, si B berakibat pada C, si C berakibat nanti pada R. Itu kan berarti hubungan sebab akibatnya itu jadi lebih banyak. Gitu. Jadi penyebab satu menyebabkan akibat, akibat menyebabkan akibat lagi menyebabkan nanti ada hasil akhir. Nah, biasanya hasil akhir itu kesimpulan utamanya. Oke. Pasar kendaraan itu premis pendukung awalnya. Pertumbuhan eksklusif itu kesimpulan sementara. Lapangan pekerjaan itu simpulan utamanya. Iya betul ya kalau kita lihat di sini. Ini sebenarnya sih struktur yang umum ada gitu. Di awal premis, simpulan sementara, di akhir dia ada kesimpulan utamanya. Tapi nggak selalu demikian ya. Di soal terakhir nanti mungkin kalian bisa lihat lagi mana yang jadi penyebab awal, mana yang kesimpulan utama. Karena posisinya itu nggak selalu sama nanti di soal SNBT. Gitu. Coba kita lihat di sini. Pasar kendaraan listrik di Indonesia tumbuh 300% tahun lalu. Pertumbuhan ini dengan pertumbuhan yang eksplosif ini, semakin banyak perusahaan kendaraan mobil listrik yang mendirikan industri di Indonesia. Jadi kita bisa lihat bahwa kalimat awal ini masih sama ya, dia merupakan premis pendukungnya. Gitu. Terus kita lihat lagi bahwa karena
adanya pertumbuhan tersebut, apa nih? Semakin banyak perusahaan kendaraan mobil listrik yang mendirikan industrinya di Indonesia. Nah, ini yang merupakan kesimpulan sementaranya. Nah, di mana nanti di akhir itu adalah adanya peningkatan industri. Langsung aja ke akhir, membuka banyak lapangan pekerjaan. Nah, ini kan informasi utama kan. Gitu. Lanjut, nih ada lagi nih contoh. By the way nih kalian pada mau masuk jurusan apa aja nih? Penasaran gue nih. Tahun ini banyaknya tuh anak 5% mau masuk jurusan apa? Waduh, ini tolong dong 19 juta lapangan pekerjaan. Insya Allah, semoga terjadi ya. Teknik industri, teknik lingkungan UI, FK. Wah, FK memang tiap tahun banyak ya. Teknik perminyakan. Ada yang mau masuk ini gak? Apa namanya? Hukum, kehutanan UGM mungkin. Atau UGM tuh yang terkenal apa ya? UGM. UGM hukum sih memang yang terkenal. FEB, RC, FEB, Stay, Statistika. Sastra mana nih? Waduh, ini kalian sambil baca kolom komentar sambil memetakan saingan nih, jangan-jangan nih. Oh, mau difoto boleh. Gitu. Teknik agama nggak ada ya. Dalam agama kita nggak butuh teknik. Yang kita butuh hanya apa namanya pemahaman gitu, mendalam terkait dengan dalil, terkait dengan kitab gitu. Mungkin bisa ke apa namanya ke gontor, ke pesantren gitu. Geografi lingkungan, wah mantep nih. Gue seneng kalau ada yang masuk geografi, soalnya gue dulu geografi ya. Sastra mesin, indahnya persahabatan. Oke lanjut ya. Bang Iben kelasnya kebanyakan ini nih bercanda, izin. Kita izin serius. Teknik kimia, Tekim, Kesmas, amin. Oke. Platform e-commerce A telah mengenakan biaya bulanan yang baru sebesar 15% kepada penjual. Tingginya biaya baru ini akan memotong margin keuntungan secara drastis, terutama bagi UMKM. Oleh karena itu, para penjual pasti akan menaikkan harga pokok. Nah, ini secara umum sebenarnya yang namanya argumen itu penempatannya itu bisa kita bolak-balik kan. Anggaplah kita bisa pindahkan kalimat ini ada di belakang gitu. Coba kita baca, masih nyambung gak kira-kira? Ada di bawah. Tingginya biaya apa namanya? Jangan itu deh. Apa namanya?
margin keuntungan para penjual secara drastis menurun bagi UMKM gitu. Para penjual tersebut akan menaikkan harga produk mereka akhir bulan. Nah, bisa jadi di apa namanya? Premis pendukungnya itu ada di akhir gitu. Misalkan kita bikin kalimatnya gimana? Hal tersebut terjadi karena platform e-commerce mengenakan biaya layanan bulanan yang baru sebesar 15% kepada semua penjual. Nah, ini bisa nih kita kita apa namanya? Kita rubah-rubah kan. Jadi nggak harus selalu di awal gitu. Bisa aja misalkan jadi kayak gini. Gua tulis ulang ya. Kalau ini kan jelas ya. Strukturnya tadi sama kayak di atas. Jadi halaman atas ini dia adalah premis pendukung. Terus yang kedua ini dia adalah memotong margin keuntungan secara drastis. Dia adalah kesimpulan sementara gitu. Dan di akhir ini para penjual itu menaikkan harga produk mereka. Ini adalah kesimpulan utama. Nah, walaupun demikian, walaupun tadi gua ngasih contoh itu strukturnya sama terus, tapi bisa aja nanti dalam ujian itu akan berbeda gitu. Misalkan nih gua buat argumen sendiri nih, gua tulis. Yang pertama eh bulan ini apa para penjual gitu mengalami penurunan margin keuntungan. Nah, oleh karena itu, para penjual akan menaikkan nih biar kalian ada gambaran kalau misalkan strukturnya berbeda gitu. Oleh karena itu, para penjual akan menaikkan harga produk pada akhir bulan. Nah, baru deh di akhir kondisi tersebut terjadi karena gitu. Terlalu excited ya, sorry. Karena platform A, platform e-commerce ya. E-commerce izin lama ya. Mengenakan biaya gitu bulanan baru sebesar 15% kepada penjual.
Nah, walaupun positioningnya berbeda, tapi pada dasarnya apa namanya, premis pendukung, kesimpulan sementara ataupun kesimpulannya itu tetap sama. Kenapa? Coba kita baca di awal nih. Bulan ini para penjual mengalami penurunan margin keuntungan. Ini jadi apa namanya, penyebab penyebab lah gitu. Nah, ini akibatnya apa? Oleh karena itu, penjual akan menaikkan harga produk pada akhir bulan ini. Gitu. Jadi ini sebab, ini dampaknya gitu. Nah, ternyata ada lagi nih penyebabnya. Kondisi tersebut terjadi karena platform e-commerce mengenakan biaya bulanan sebesar 15% kepada penjual. Nah, itu. Jadi walaupun posisinya dibalik-balik, tapi kalian harus jeli mana yang merupakan penyebab awal, yang merupakan premis pendukung, terus mana yang merupakan kesimpulannya. Dimana itu bisa jadi penyebab lagi bagi yang lain. Izin gitu. Nah, berarti bisa dibilang kalau premis itu ada data dan fakta. Biasanya premis itu berisikan informasi yang nantinya akan menjadi apa namanya, bukti gitu. Informasi pendukung bagi informasi utama, bagi kesimpulan utama yang ingin disampaikan sama si pembuat soal kayak gitu. Di kalian menit ke berapa? Ya mungkin nanti kalian bakalan apa namanya, lebih engeh ketika kita lagi post test nanti. Nih gue udah nyediain beberapa soal nih. No, ini ada soal pertama. Ini ada soal. Ada 3 lah, cukup lah ya. Lanjut. Nah, struktur argumen kompleks yang kedua itu adalah apa namanya? Dia ada latar belakang. Gitu. Ada kesimpulan sama premis pendukung. Jadi ada latar belakang. Di mana latar belakang ini biasanya digunakan untuk menjadi landasan awal argumen yang mengarahkan kita pada sebuah situasi. Nah, dalam soal ini kita bisa lihat bahwa berdasarkan data Greenpeace, Indonesia kehilangan sebesar 15 juta hektar tutupan hutan dalam kurun waktu apa namanya, 2001 sampai 2023. Nah, ini merupakan latar belakang. Gitu. Kalau dalam argumen ini memang biasa latar belakang itu hampir semuanya ya gitu. Hampir semua itu adanya di awal latar belakang. Jadi dia digunakan untuk landasan awal buat mengarahkan kita ke informasi pentingnya. Nah, hal tersebut membuat Rian itu jadi khawatir akan kondisi hutan alam Indonesia. Rian akan memilih program studi kehutanan di Universitas Gadjah Mada karena dia sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan. Bedanya latar belakang sama premis pendukung apa? Biasanya latar belakang itu hanya informasi apa namanya? Informasi yang berupa apa namanya? Hal yang melatar belakangi, hal yang mendasari argumen utama. Jadi dia itu tujuannya buat mengarahkan kita ke informasi yang paling pentingnya. Gitu. Dan biasanya apa namanya, bisa berupa data, bisa berupa apa namanya, informasi umum lah gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini kesimpulannya dia adalah apa? Sama seperti contoh yang tadi ya, dia akan memilih program kehutanan. Dia adalah kesimpulan utama.
Dia adalah kesimpulannya. Mana yang menjadi premis pendukungnya? Ya ini tadi yang di contoh awal ya. Dia peduli lingkungan alam, ini premis pendukung. Nah, ini sebenarnya juga bisa jadi premis pendukung. Jadi dalam soal itu bisa jadi dia ada dua premis pendukung. Gitu. Oke, lanjut. Kita agak cepet dikit ya. Ya ini biasa di awal itu dia latar belakangnya. Dia adalah latar belakang. Terus manajemen perusahaan khawatir biaya operasional pabrik akan meningkat tajam akibat ketergantungan pada batu bara. Jadi iya ini premis pendukungnya. Ada kekhawatiran manajemen perusahaan khawatir akan biaya operasional akan meningkat tajam. Gitu. Ini adalah premis pendukungnya. Pendukung. Dan yang terakhir, ini adalah perusahaan akan memutuskan untuk segera. Nah, ini akibat akhirnya apa? Dia mengalihkan 50% sumber energi pabrik ke panel surya tahun depan. Gitu. Jadi dia nggak ketergantungan lagi sama batu bara. Ini adalah kesimpulan. Gitu. Nah ini sebenarnya ada pola-pola yang sama kan. Ada ciri khas biasanya yang menjadi pengantar bahwa kata selanjutnya itu adalah kesimpulan. Tadi apa? Dengan demikian, terus di sini tadi ada oleh karena itu, walaupun tidak selalu ya, tapi pada umumnya gitu. Wah ini kan nggak ada kalimat apa-apa. Gitu. Tapi biasanya ada kalimat awal yang mendasari. Terus kalau ini apa nih? Survei internal perusahaan bahwa produktivitas, nah bagian ini di awal tadi sama gitu. Tapi kalau latar belakang itu memang lebih jelas karena biasanya dia di awal, yeping di awal lah gitu. Jadi kayak basa-basi di awal, dia bukan informasi yang penting tapi lebih ke pengantar. Gitu. Kemudian nanti nah, direktur SDM itu mencari cara terbaik untuk mempertahankan produktivitas tinggi sambil mengurangi biaya. Nah, ini kan premisnya, pendukungnya. Nah, baru yang terakhir ini dia adalah kesimpulannya. Hasil akhirnya lah gitu. Kesimpulan. Beda dengan bahasa ya. Bahasa mungkin kalian belajar subjek, predikat, objek. Itu memang soal yang ditanyain itu mana subjeknya, mana predikatnya, mana objek, mana keterangan, atau kalian disuruh ngurutin. Tapi sebenarnya kita belajar argumen ini tujuannya bukan karena nanti ditanyain mana yang merupakan premisnya, mana yang latar belakangnya, bukan.
Tapi tujuannya sesederhana kita itu jadi tahu mana yang sebenarnya informasi basa-basi di soal, mana yang merupakan nanti yang jadi concern utama gitu. Karena bacaan itu kan nanti bisa jadi panjang banget. Padahal nggak semuanya itu informasi penting. Bisa jadi dia hanya pengecoh gitu. Atau hanya informasi latar belakang gitu. Oke. Kalimat utama atau informasi utama itu dia akibat akhir biasanya. Biasanya diawali, nanti gue di akhir ada penjelasan nih. Gitu. Gue bahas di awal aja, loncat nggak apa-apa ya. Gitu. Karena banyak yang nanya nih. Premis pendukung. Walaupun tidak selalu ya. Pada umumnya premis pendukung ini menggunakan awalan seperti apa? Dia ada kata karena, ada untuk, ada sejak, lagi pula seperti yang ditunjukkan oleh gitu. Disebabkan, mengingat bahwa gitu. Itu hal kata-kata umum yang biasanya jadi identifikasi kita bahwa ini tuh adalah premis pendukung. Sedangkan kesimpulan atau informasi utama di bacaan itu biasanya merujuk pada kata-kata jadi, oleh karena itu, maka, ada kata sehingga, kesimpulannya, jelas bahwa, terbukti bahwa gitu. Walaupun memang tidak selalu ya, ini makanya gue ada penggunaan kata tidak selalu, tapi pada umumnya gitu. Sekarang kita lanjut. Di sini gue mau bahas sedikit tentang pernyataan dan non pernyataan gitu. Sebenarnya ini nggak terlalu krusial banget sih, tapi gue mau ngejelasin bahwa ketika nanti kalian bertemu soal ditanya manakah pernyataan yang paling tepat, manakah pernyataan yang pasti benar. Nah, kalian bisa ngebedain mana yang merupakan pernyataan, mana yang non pernyataan, karena kan nanti ada soal-soal demikian gitu. Nah, pernyataan itu kalimat yang punya nilai kebenaran. Itu bisa dinilai benar atau salah. Nah, pernyataan itu bisa kita sebut juga sebagai premis. Nah, karakteristiknya biasanya dia berbentuk kalimat deklaratif. Jadi isinya tuh informasi. Jadi memberikan informasi di mana itu bisa dinilai benar atau salah berdasarkan bacaan. Jadi nggak selalu harus benar, yang penting kita bisa nilai. Karena kan balik lagi kita harus merujuk pada argumen di bacaan. Bisa jadi di opsi bacaan ini salah, benar. Makanya nanti kita akan bahas lebih detail apa yang harus dilakukan ketika kita bertemu soal-soal seperti ini. Gitu. Misalkan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, itu bisa kita nilai benar atau salahnya. Dimana nanti kita merujuk pada soalnya, pada argumennya. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jadi intinya pernyataan itu berupa informasi-informasi. Budi tidak pergi ke sekolah ketika hujan. Nah, berbeda dengan pernyataan, ada yang namanya non pernyataan gitu. Itu kalimat yang tidak bisa dinilai benar atau salah. Nah, biasanya ini nih yang untuk membedakan ya, berupa kalimat tanya gitu, atau kalimat perintah, kalimat seruan, dan ungkapan ajakan. Nah, itu bukanlah pernyataan gitu. Jadi kalian kalau misalkan ketemu opsi apakah kamu sudah makan, ada kalimat tanya seperti ini, biasanya bukan jawaban yang tepat. Apalagi kalimat tanya terus perintah, tolong ambilkan makanan saya. Udah kayak raja ya, tolong ambilin makanan saya.
Terus kalimat apa nih? Kalimat seru. Wah, enak sekali makanannya. Tuh. Atau kalimat ungkapan ajakan. Mari kita makan bersama gitu. Atau seru, nyuruh gitu. Apa namanya? Tolong pergi. Intinya kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seruan dan ungkapan ajakan itu dia non pernyataan gitu. Berbeda dengan pernyataan yang berupa kalimat deklaratif yang nantinya memberikan informasi-informasi. Oke, gitu ya. Bang, ngantuk. Waduh. Nah, ini ada sedikit apa namanya? Slide yang isinya yeping dari gua nih. Memahami struktur argumen seperti latar belakang, premis pendukung, dan kesimpulan itu penting banget. Karena biasanya dalam soal-soal penalaran, jawabannya itu akan mengarahkan kita pada pernyataan yang berhubungan dengan premis pendukung dan simpulan. Jadi memang opsi-opsi itu nanti informasi yang berhubungan sama premis pendukung sama kesimpulan. Jadi kalau latar belakang ya hanya pengecoh biasanya. Apa nih? Lalu bagaimana kita bisa mengidentifikasi mana yang merupakan premis pendukung dan simpulan dalam sebuah argumen? Nah, ini tadi yang gue bahas. Gitu. Oke, jadi sebenarnya lebih ke apa sih tujuan utamanya biar kita tuh lebih mudah mengidentifikasi mana yang nantinya berhubungan langsung sama opsi jawaban gitu. Karena kan nanti teks tuh panjang. Argumen itu bisa jadi terdiri dari 3, 4 atau 5 kalimat. Dimana kita kan butuh efisiensi waktu buat nyari jawaban yang tepat. Di mana biasanya jawaban itu berhubungan sama premis pendukung sama kesimpulan. Gitu. Intinya biar nggak buang-buang waktu, biar nggak pusing. Oke. Sorry ya kalau beberapa memang isinya yeping nih kayak gini nih. Ini sebenarnya yeping yang dijadiin PPT. Udah siap latihan? Nafas Bang Iben berat banget. Waduh, ketahuan ya gue udah 3 bulan nggak ngajar, jadi terakhir gue ngajar kelas TKA, gue ngajar geografi. Cuma sama lagi pilek sih sebenarnya nih hidung nih, musim hujan mulu. Oke, kelihatan jelas gak slide-nya? By the way, gue nakama parah ya tuh. Gue pecinta One Piece, guys. Oke, kelihatan jelas. Biasalah pilek mah penyakit musiman ya kalau lagi hujan-hujanan. Coba kita analisis sederhana nih. Dari teks ini, mana yang merupakan yeping atau latar belakang? Walaupun tidak semua argumen itu ada latar belakangnya ya. Jadi nggak semua itu ada latar belakang. Karena ada beberapa argumen tuh di soal yang singkat, 2 kalimat, dia hanya berisi premis sama kesimpulan. Post-test dikumpulin nggak usah. Jadi post-test ini sebenarnya nih lebih ke latihan kita aja. Mana nih yang merupakan latar belakang? Ini kan biasa argumen panjang ini adalah latar belakang.
kayaknya sih di awal nih. Antioksidan merupakan molekul yang berada dalam sel. Molekul ini bekerja dengan mengambil elektron sehingga radikal bebas tidak mengakibatkan adanya kerusakan sel. Gitu. Ini kayaknya definisi di awal itu apa namanya? Lebih ke latar belakang ya. Pengertian antioksidan. Nah, ini kita bisa lihat di akhir nih. Nah, ini informasi yang pengen disampaikan sama pembuat argumen. Bahwa apa? Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan antioksidan, kamu juga bisa mengkonsumsi antioksidan secara alami yang terkandung dalam buah-buahan seperti cherry, strawberry. Nah, ini yang bisa kita bilang ini kesimpulan yang ingin disampaikan sama si pembuat argumen. Ya gak? Nah, kesimpulan ini apa namanya? Ada informasi-informasi yang nantinya mendukung. Apa misalkan ini sebenarnya lebih ke pernyataan sebelumnya sih. Tubuh menghasilkan antioksidan alami. Jumlahnya tidak akan cukup untuk menangkal kandungan radikal bebas yang ada. Jadi itu jadi alasan, jadi reason, jadi penyebab. Nah, kenapa kita tuh butuh konsumsi antioksidan secara alami? Gitu kan? Iya gak? Oke. Dia nanya manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut. Artinya kalau kita ketemu soal-soal seperti ini, biasanya opsi bacaannya itu berisi bisa jadi ada 2 atau 3 premis pendukung yang nantinya buat mendukung simpulan ini. Gitu. Ini ada kata paling ya, yang paling didukung. Artinya apa? Dari kelima opsi ini, kalau ketemu soal seperti ini, artinya bisa jadi ada 3 informasi yang didukung. Tapi kita mencari mana yang paling didukung berdasarkan bukti-bukti yang ada di bacaan. Gitu. Coba kita lihat opsi 1. Rutin mengonsumsi buah-buahan dapat memenuhi kebutuhan antioksidan. Ini didukung nggak sama informasi yang ada di bacaan? Gitu kan. Iya gak? Rutin mengonsumsi buah-buahan dapat memenuhi kebutuhan antioksidan yang mampu mencegah bahaya radikal bebas. Gitu. Nah, ini didukung sama informasi yang ada di atasnya ini persis nih. Jadi bisa dikatakan ini betul. Gitu kan. Betul, warna apa ya? Warna hijaunya hijau mantep deh, hijau mantep gitu. Iya gak? Yang artinya apa? Bahwa karena ini akan jadi kesimpulan gitu. Disebabkan sama ini kan, ini bisa jadi kesimpulan sementaranya kan. Gitu. Iya gak? Bahwa apa nanti kita kalau rutin mengonsumsi buah-buahan itu mampu mencegah bahaya radikal bebas. Gitu. Jadi tujuannya itu kita sebenarnya lebih ke belajar argumen ini lebih ke bisa apa namanya? Bisa mencatat informasi-informasi penting apa yang ada di bacaan. Gitu. ASMR nafas Bang Iben, sorry. Emang mampet nih hidung saya memang mampet.
Bisa jadi ya, apa namanya, latar belakangnya itu biasanya latar belakang nih gue jelasin ya. Latar belakang itu biasanya ngasih data, ngasih fakta, sama ngasih definisi gitu. Sebelum nanti definisi-definisi awal sampai nanti kita eh, ada di titik karena kenapa sih demikian gitu. Bisa jadi sampai sini juga apa namanya latar belakang. Kayaknya sampai aman terkendali deh. Ini kan jadi bukti pendukung juga. Oke, nomor 2. Radikal bebas di dalam tubuh berdampak pada kerusakan sel. Radikal bebas di dalam tubuh berdampak pada kerusakan sel yang membuat antioksidan melemah. Bener gak? Yang melemah itu apakah antioksidannya? Nah, ini informasi yang salah ya, ada di akhir. Gitu. Radikal bebas dalam tubuh berdampak pada kerusakan sel yang tuh. Nah, ini sebenarnya informasi apa nih? Pada kerusakan sel yang membuat antioksidan melemah. Kenapa ini bisa salah? Karena bentar. Iya, karena antioksidan itu kan adalah kandungan ya. Sempit banget ya. Gua nggak usah catet deh, ini nggak muat nih. Gitu intinya gue coret karena dia nggak sesuai lah gitu. Nggak muat sebelah kanan. Jadi bagian salah itu membuat antioksidan melemah. Karena antioksidan itu justru jadi penyebab awal ya. Jadi bisa dikatakan hubungan sebab akibatnya berkebalikan gitu. Jadi harusnya apa? Antioksidannya lemah nih atau antioksidannya sedikit. Gitu. Antioksidan itu kan kandungan yang nantinya akan mencukupi atau tidak menangkal kandungan radikal bebas. Bukan malah dia jadi penyebab bukan malah dia jadi kesimpulan akhirnya. Gitu. Harusnya kalau mau bener gini, antioksidan yang melemah atau antioksidan yang sedikit membuat radikal bebas di dalam tubuh ya berdampak pada kerusakan sel. Jadi justru harusnya ini tuh jadi penyebab awal ya, gak jadi premis pendukung yang paling awal kalau antioksidannya sedikit. Nomor 3, kandungan antioksidan dalam tubuh pada dasarnya sudah dapat memenuhi kebutuhan menangkal radikal bebas. Nah, ini salahnya di bagian mana? Nomor 2, yaitu sudah dapat memenuhi kebutuhan. Padahal di bacaan jelas ya, kalau kalian jeli, di sini dijelaskan bahwa jumlahnya tidak akan mencukupi gitu. Kalau cuma mengandalkan antioksidan dalam tubuh. Oke, nomor 4. Kerusakan sel akibat radikal bebas dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Nah, itu betul, ada di kalimat terakhir. Gitu. Sabar nih, memang soalnya agak panjang teksnya nih. Jadi kita harus detail. Yang terakhir, untuk memenuhi antioksidan dalam tubuh hanya dapat dilakukan dengan mengonsumsi buah-buahan.
Nih ada kata hanya dapat ya. Gitu. Apa benar cuma buah-buahan? Nah, ini kalimat hanya dapat ini kita biasa sebut ini sebagai overclaim. Tadi ada yang nyebut tuh sebenarnya overclaim. Jadi klaimnya berlebihan. Sedangkan di bacaan itu hanya ini. Kamu bisa mengonsumsi antioksidan yang terkandung dalam buah. Kalimatnya bukan kamu hanya bisa mengonsumsi. Ada kata hanya. Dimana kata hanya itu kan dia punya klaim yang kuat bahwa tidak ada yang lain gitu. Oke, intinya seperti itu. Jadi kita penting untuk tahu nih informasi penting di bacaan, sedangkan di awal ini dia hanya yeping kan. Oke, lanjut nih. Nah, ini dia nih. Oke, manakah simpulan berikut yang benar? Nah, ini soalnya deduksi banget ya. Perlu analisis hubungan sebab akibat yang tadi gue sebut di awal sebagai silogisme. Menurut kalian dari soal ini, mana yang merupakan penyebab awal gitu atau merupakan premis pendukungnya? Dan mana yang merupakan simpulan akhirnya? Iya gak? Kalau kita baca dengan seksama, dengan jeli, jika seorang peneliti melakukan observasi dengan cermat, maka data yang diperoleh menjadi akurat. Terus di akhir kondisi itu terjadi ketika alat digunakan berfungsi dengan baik. Jadi kita bisa lihat bahwa ini jadi penyebab awal kan. Jadi kondisi ini bahwa di kalimat awal ini akan terjadi ketika alat berfungsi dengan baik. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah alat yang digunakan berfungsi dengan baik itu adalah premis pendukung. Iya gak? Gitu. Nah, itu alat berfungsi dengan baik itu dampaknya apa? Itu membuat peneliti bisa melakukan observasi dengan cermat. Nah, ini juga adalah kesimpulan sementara. Nah, akibat akhirnya adalah data yang diperoleh menjadi akurat. Ini merupakan kesimpulan akhirnya. Gitu kan. Nah, sebenarnya ini walaupun kita lihat ini kan dia ada hubungan sebab akibat kan. Sebab akibat. Gitu. Dimana ketika kita melihat bahwa jika jika A terjadi maka B, ini premis 1, atau P atau Q ya, atau jika B maka C yang kedua, maka kesimpulannya nanti kita bisa lihat bahwa jika A maka C. Nah, ini yang disebut sebagai
Silogisme hipotesis. Nanti ini mungkin bakal dibahas lebih lanjut sama Kak Egi nih. Atau sama gue juga sih di kelas. Silogisme hipotesis. Kan kalau kita lihat ini jadi premis awalnya kan. Ini kalau bisa kita simbolkan ini adalah A-nya. Terus ini adalah B-nya. Dampak akhirnya apa? Ini adalah C-nya. Gitu. Maka biasanya kesimpulan yang benar itu jika A terjadi, maka C pasti terjadi. Apa nih? Jika alat yang digunakan berfungsi dengan baik, data yang diperoleh menjadi akurat. Ya, jawabannya adalah A. Iya gak? Karena di sini adalah jika A terjadi, maka kesimpulannya adalah C. Gitu. Sabar. Oke, gitu ya. Itulah pentingnya kita tahu runut gitu, mana yang merupakan penyebab atau yang kita sebut tadi sebagai bukti, evidence, mana yang merupakan hasilnya. Terakhir nih, latihan yang ketiga nih. Wah. Jule masuk got. Waduh. Ini kebanyakan nonton TikTok nih. Konsumsi gula dan lemak berlebihan dapat memicu masalah kesehatan. Diabetes, obesitas, hingga penyakit jantung sering muncul akibat pola makan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, pola makan yang baik perlu diterapkan sejak dini agar tubuh tetap sehat. Mengatur asupan makanan sehari-hari juga membantu menjaga berat badan agar tetap ideal. Apa nih? Oke. Latar belakang, kesimpulan utama, dan juga ada premis. Coba kalian tentuin nanti mana yang merupakan latar belakang. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah pernyataan yang pasti salah? Oke. Coba kita lihat berdasarkan informasi-informasi yang ada di bacaan ya. Konsumsi gula berlebihan dapat memicu diabetes gitu. Atau bisa juga dalam satu bacaan itu dia tidak ada latar belakangnya. Bisa jadi semuanya itu informasi penting yang memang berhubungan sama bacaan gitu. Jadi bisa aja ada premis pendukungnya tuh ada 2, 3, atau 4. Kayaknya dalam soal ini kan di awal-awal itu dia selalu ngasih bukti, evidence gitu. Dia konsumsi dapat memicu masalah kesehatan. Nah, dia kasih penjelasan juga nih. Sering muncul akibat pola makan yang tidak sehat. Nah, baru di akhir dia ngasih kesimpulannya. Gitu. Pola makan yang baik diterapkan sejak dini agar tubuh tetap sehat. Mengatur asupan makanan gitu. Oke. Berarti ini tadi betul. Obesitas bisa muncul akibat pola makan tidak sehat. Ada di kalimat kedua, betul juga. Mengatur asupan makanan membantu menjaga berat badan tetap ideal. Ada di kalimat terakhir. Mengonsumsi lemak berlebihan justru mencegah penyakit jantung. Salah ya. Di kalimat awal justru dijelasin bahwa dia memicu berbagai masalah kesehatan. Gitu. Jadi ini adalah jawabannya. Karena tadi ini.
mencegah penyakit jantung. Nah, yang terakhir, pola makan sehat perlu diterapkan sejak dini. Nah, itu ada di kalimat ke berapa? Ketiga nih. Oke, kayak gitu ya. Izin. Jadi gitu. Memang di soal nggak akan ditanyain mana premisnya, mana kesimpulan sementara, enggak. Tapi memang tujuannya itu tadi balik lagi di awal. Biar kita tuh lebih lebih tahu mana yang harus kita lihat sebagai informasi utama dalam bacaan. Biar kita tuh nggak terlalu apa namanya berkutat sama informasi yang memang tidak dibutuhkan untuk mencari jawaban yang paling tepat. Oke, absen izin. Wah, udah mau kelar mau absen. Ya, mungkin itu aja pertemuan kita hari ini. Makasih buat semua yang udah datang di kelas hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, izin gitu. Eh Tolong lain kali kalau komentar jangan sebut nama karena saya lagi-lagi takut keceplosan ya. Takut nyebut nama gitu, misalkan bapak ini, nyebut bapak itu kan. Gitu. Soalnya gua aduh, masih muda gitu, takut takut pakai baju oren kan. Izin. Oke, itu aja kelas kita hari ini. Kita ketemu lagi besok masih di materi yang sama, argumen. Cuma mungkin nanti kita akan bahas lanjutan dari materi hari ini. Oke, itu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.